Informasi lainnya, saudara, polisi menangkap 2 anak perempuan yang membunuh ayah kandungnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kakak beradik ini tega membunuh sang ayah lantaran sakit hati dituduh mencuri uang oleh korban. Keduanya ditangkap polisi pada Sabtu malam saat kembali ke toko yang juga merupakan lokasi pembunuhan. Kakak beradik yang merupakan anak kandung korban sebelumnya sempat kabur ke wilayah Depok. Warga mengaku keduanya sempat menangis dan ditenangkan saat kembali ke lokasi hingga akhirnya polisi datang dan menangkapnya. Tenangnya ke sini nangis-nangis, saya tenangin aja minum kan ke kamar. Katanya datang itunya Pak Polres nelpon. Ya udah karena disuruh itu aja, dia 10 menit lagi dia mau ke sini katanya. Ya udah, kemudian langsung tiba, ya langsung dibawa aja. Di bujuk-bujuk sih bang, pertama di enak-enakan, saya disuruh keluar, suruh nunggu ke sini aja, nggak ke dalam, 2 orang anak. 2 anak perempuan ini ditangkap beserta sejumlah barang bukti, diantaranya pisau yang digunakan sebagai senjata untuk membunuh korban. Hasil pemeriksaan polisi, 2 kakak beradik yang masih di bawah umur ini tega membunuh ayah kandungnya sendiri karena sakit hati dituduh mencuri uang oleh korban. Usai penangkapan, jajaran Polsek Duren Sawit dan Polres Metro Jakarta Timur, kasus ini kini diambil oleh Polda Metro Jaya. Hubungan antara kedua pelaku ini adalah anak kandung daripada korban. Korban berinisial atau bernama Saudara Sapri. Motif lebih lanjut untuk dugaan sementara, anak-anak ini sakit hati karena diduga ataupun dituduh mencuri uang milik orang tuanya, kemudian diomel-omelin dan lain sebagainya, sehingga timbul sakit hati sehingga melakukan tindakan tersebut. Informasi selengkapnya terkait kakak beradik yang membunuh ayah kandungnya, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia di Polda Metro Jaya. Selamat malam, Dipo. Anak berhadapan dengan hukum kasus ini, bagaimana kronologi yang bisa Anda ceritakan kepada kita? Ya, selamat malam Mario dan juga saudara. Secara umum tentu terkait dengan bagaimana kronologisnya, polisi masih terus melakukan penyidikan untuk kemudian meruntut secara rinci apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan pembunuhan yang kemudian melibatkan 2 orang anak dan menewaskan 1 orang bapak begitu ya, atas peristiwa tersebut begitu. Artinya secara garis besar tentu peristiwa ini terjadi sesuai dengan apa yang kemudian sebelum disampaikan oleh pihak polisi karena sakit hati. Sang anak ini nampaknya dituduh begitu ya oleh bapaknya yang juga merupakan korban ini mengambil uang, kemudian mungkin saja kesal dan timbul perasaan sakit hati, kemudian kedua orang anak ini langsung membunuh bapaknya. Bagaimana kemudian kronologisnya seperti yang tadi kami sebutkan, tentu ini masih terus diruntut oleh penyidik untuk kemudian mendalami kasus ini. Nah, tetapi yang sudah diketahui sebelumnya bahwa pada saat ataupun setelah pembunuhan ini terjadi, 2 orang anak ini juga sempat melarikan diri ke wilayah Depok begitu ya, sebelum akhirnya pada Sabtu malam kemarin ini berhasil ditangkap oleh polisi. Dalam hal ini adalah polisi yang bertugas di Polsek Duren Sawit dan juga Polres Jakarta Timur. Artinya proses penangkapan ini sudah dilakukan dan proses penyidikan sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Sejumlah alat bukti ini sudah diamankan juga oleh pihak polisi. Salah satunya adalah pisau yang kemudian digunakan oleh 2 orang anak ini untuk kemudian membunuh bapaknya. Sejumlah hal juga terus tentunya dilakukan untuk kemudian mendalami hal ini, tetapi kalau dapat kami ceritakan sedikit, jenazah korban ini ditemukan pada Jumat malam. Pada saat itu ada pedagang lainnya yang kemudian ingin mengambil barang dagangannya yang dititipkan kepada korban, tetapi nampaknya toko ataupun kios milik korban ini terkunci, dan pedagang lain ini merasa ada kejanggalan sehingga mengajak pedagang lainnya untuk kemudian membuka dalam tanda kutip secara paksa toko tersebut, dan akhirnya menemukan sang bapak ataupun korban ini di dalam selimut sudah meninggal dunia dengan luka di bagian tubuhnya.
Dan pada saat ditemukan pada Jumat malam, jenazah tersebut langsung dibawa ke RSCM untuk kemudian dilakukan proses otopsi. Nah, betul sekali bahwa saat ini proses penyidikan masih berlangsung, sudah dilakukan di Polda Metro Jaya ataupun sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Tentu karena ini adalah proses penyidikan yang kemudian melibatkan anak, tentu proses penyidikan juga akan didasari pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Beberapa poin yang coba kami garis bawahi adalah anak yang kemudian terlibat kasus pidana, yang diduga terlibat kasus pidana, ini wajib ditempatkan di ruang khusus anak atau dititipkan ke LPSK. Kemudian juga terkait dengan penahanan, ada sejumlah syarat. Beberapa diantaranya adalah anak bisa ditahan ketika berusia di atas 14 tahun dan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Artinya jika melihat syarat ini tentu kita masih harus juga mengkomparasikan dengan apa yang kemudian nanti hasil penyidikan yang tentu saat ini masih berjalan dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya. Apakah kemudian akan dilakukan penahanan kepada anak ini atau bagaimana kemudian mekanisme ini yang terus masih akan kita tunggu hasil dari proses penyidikan yang sampai dengan saat ini masih berlangsung, Mario. Ya, kita tunggu terus pemeriksaan yang masih dilakukan oleh Polda Metro Jaya, pemeriksaan mendalam terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH ini. Terima kasih Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV.